Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Kami dari Stambu 2021, yaitu kelas PJKR 4A. Di sini kami memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Penjas, yaitu membahas tentang pelajar di desain gaya program individu. Pertama, perkenalkan, saya Siti Maharani. Lalu kemudian ada rekan saya yang bernama Ronald Simanjuntak. Kemudian ada Vivi Pratiwi, dan terakhir yaitu adalah Diego Zelesius Tarigan. Dalam gaya mengajar ini, kemandirian pembelajar menjadi bahkan lebih jelas lagi karena guru menunjuk hanya bidang mata pelajaran atau kegiatan tertentu seperti olahraga, atribut perkembangan, permainan, atau pembatasan peralatan seperti skateboard, ski, balok keseimbangan, dan lain-lain. Dalam gaya mengajar ini, pembelajar mulai merancang pengalaman belajar mengajar episodik yang mendukung harapan materi pembelajaran individu. Karena setiap peserta didik dalam hal ini pengalaman belajar mengajar bekerja menuju program individualnya. Masing-masing bertanggung jawab untuk merancang, mengurutkan, dan menghubungkan episode. Lalu, di sisi lain, perilaku ini adalah pendekatan yang sangat disiplin dimaksudkan untuk membangkitkan dan mengembangkan kapasitas kognitif dan kreatif dari pembelajar individu. Perilaku ini paling produktif dengan siswa yang berhasil mengalami tanggung jawab keputusan dari perilaku sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan paparan dari kelompok kami. Anatomi pembelajar dirancang gaya program individu. Peran baru peserta didik dalam kumpulan dampak adalah membuat semua perilaku dalam keputusan logistik relatif terhadap semua pilihan subjek mereka. Memilih fokus topik, pertanyaan, dan prosedur untuk menyelidiki dan merancang program individual mereka. Menentukan kriteria evaluasi dan prosesnya untuk menjadi informasi guru. Peran peserta didik dalam set pasca dalam dampak adalah untuk memverifikasi solusi mereka sesuai dengan kriteria yang mereka tetapkan, untuk melakukan penyesuaian, untuk berinteraksi dan mengkomunikasikan hasil kepada guru, dan untuk menilai pengalaman akhir. Yang kedua yaitu pelaksanaan rancangan peserta didik gaya program individu. Perhatikan bahwa guru terus membuat keputusan di pre-impact set dengan fokus pada ada dibagi 3, yaitu membuat keputusan untuk mengalokasikan waktu bagi sebagian atau semua siswa terlibat dalam pengalaman ini. Yang kedua, membuat keputusan tentang bagaimana memperkenalkan ekspektasi gaya ini dan bagaimana mengajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam tingkat kemandirian yang baru. Membuat keputusan tentang bidang materi pelajaran umum, di mana pembelajar akan mengembangkan pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya yaitu pertimbangan subjek. Pertimbangan subjek adalah materi pelajaran sesuai untuk perilaku ini harus cukup kompleks untuk memanipulasi dan diperiksa untuk koneksi baru, tautan, dan perbandingan di antara mereka ataupun komponen. Dalam perilaku ini guru harus menunggu. Ini tidak berarti guru pasif, dihapus atau absen dari pengalaman. Sebaiknya itu menyarankan bahwa guru tidak memaksakan komentar atau arahan pada siswa. Juga tidak sembarangan atau secara acak memberikan umpan balik. Pertanyaan bukan pernyataan adalah bentuk utama komunikasi dengan pelajar ketika guru mengamati perbedaan atau memiliki wawasan untuk dibagikan. Implikasi dari peserta di desain gaya program individu. Jika otonomi pembelajar memang merupakan salah satu tujuan pendidikan, maka proses menjadi pembelajar mandiri harus diwujudkan. Dalam hal ini, proses belajar mengajar baik guru maupun siswa perlu mengetahuinya dan menerima tujuan ini. Keduanya harus terlibat dalam proses dengan sengaja keputusan yang berpindah-pindah. Keduanya harus menerima konsekuensi otonomi pembelajar.
kompleksitas konten dan alokasi waktu. Semua desain program individu bukanlah mahakarya kreatif yang memakan waktu. Beberapa topik konten dapat dibatasi pada investigasi singkat dengan parameter waktu minimal. Ketika siswa tidak memiliki keterampilan prasyarat untuk gaya baru, tiba-tiba perendaman memiliki kecenderungan untuk melumpuhkan mereka. Waktu terbuang sia-sia, kecemasan mempertinggi, dan frustasi kognitif muncul ketika peserta didik memasuki pengalaman baru tanpa pengembangan tingkat awal yang sesuai. Dua kekurangan dari pelajar yang dirancang IP Gaya. Yang pertama yaitu waktu. Mungkin tanggung jawab terbesar dari pengalaman ini adalah waktu yang dibutuhkan berkomunikasi dengan dan untuk mengakui program individu masing-masing pelajar. Menemukan waktu untuk memberikan dukungan dan umpan balik yang tepat untuk setiap produk siswa adalah masalah logistik yang harus diselesaikan. Yang kedua, perbedaan dan penilaian kognitif. Perhatian yang paling sering disuarakan oleh guru dan peserta didik adalah bagaimana program individu benar-benar akan dinilai secara teoritis. Dalam Learner Design IP Gaya, individu siswa menentukan kriteria untuk penilaian dan evaluasi. Perhatian harus diambil untuk mencegah umpan balik dari kembali ke gaya latihan. Terjadi ketika kriteria umpan balik guru bersifat tetap dan terlalu spesifik. Belajar bergeser untuk mempercayai keputusan penilaian dari peserta didik adalah realitas baru bagi keduanya, guru dan peserta didik. Gaya program individu yang didesain oleh pelajar. Peran peserta didik yang pertama untuk memilih topik yang akan menjadi fokus penelitian. Yang kedua untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah yang sesuai dengan topik. Yang ketiga mengumpulkan data tentang topik, menjawab pertanyaan dan mengatur jawaban ke dalam kerangka kerja yang masuk akal. Dan yang keempat mengatur pertanyaan, mengurutkan tugas dan merancang sebuah program pribadi, suatu rangkaian tindakan. Dan yang kelima, untuk memverifikasi prosedur dan solusi berdasarkan kriteria intrinsik materi pelajaran yang ada. Peran guru untuk memilih bidang materi pelajaran umum dari mana peserta didik akan memilih topik mereka. Yang kedua, untuk mengamati kemajuan pelajar, untuk mendengarkan presentasi periodik peserta didik tentang pertanyaan dan jawaban. Baiklah, paparan tadi kami dapat menyimpulkan karakteristik yang menentukan dari gaya program individual yang dirancang peserta didik adalah menemukan proses untuk mengidentifikasi yang merancang solusi untuk masalah materi pelajaran yang memiliki banyak fungsi dan bagian. Guru merancang pertanyaan umum dan kemudian menggeser rancangan program kepada pelajar. Semua rincian materi pelajaran mengenai maksud akhir, masalah yang akan diselidiki, alasan desain program untuk kejadian dan lain-lain, serta kriteria penilaian dialihkan ke pelajar. Peserta didik mengalami polemik keputusan yang diperlukan saat merancang program kompleks. Peran pelajar adalah membuat keputusan tentang bagaimana menyelidiki topik materi pelajaran umum untuk menghasilkan pertanyaan yang mengarah pada fokus dalam topik umum, untuk menghasilkan pertanyaan yang menghasilkan identifikasi proses dan prosedur, untuk menemukan solusi gerakan, dan untuk menetapkan kriteria kinerja. Mungkin itu saja paparan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.